Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ma'rufah dalam pembelajaran SPDB kelas 6. Kali ini kita akan membahas mengenai patung. Sebenarnya video ini akan saya sampaikan pada minggu kemarin, tetapi karena belum bisa dikirim, jadi untuk pagi ini kita akan menyimak video pembelajaran mengenai patung ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca dulu dengan kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pagi ini dapat bermanfaat. Tema patung ini terdapat pada tema 1 muatan pembelajaran SPDB KD 3.4 mengenai memahami patung dan KD 4.4 mengenai membuat patung. Dalam KD tersebut terdapat 4 materi pokok. Yang pertama mengenal patung, yang kedua alat dan bahan pembuatan patung, yang ketiga teknis pembuatan patung, dan keempat adalah praktek membuat patung. Ayo mengamati. Sebelum membahas mengenai patung, anak-anak ibu aja untuk mengamati gambar-gambar berikut. Ini merupakan gambar patung di Kota Bogor, di Kota Surabaya, dan di Kota Indramayu. Yang pertama, itu patung apa namanya? Ada yang tahu? Kalau yang kedua, patung apa namanya? Tentunya kalian sudah banyak yang tahu kalau patung yang kedua. Yang ketiga, itu patung mangga ya. Kita bahas yang pertama dulu. Patung yang pertama ini adalah namanya patung Tugu Kujang dari Kota Bogor. Kalau kalian pernah ke sana, kalian pasti tahu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah patung yang sangat kalian kenal karena letaknya di Kota Surabaya. Patung apa namanya? Iya, betul sekali. Patung Sura dan buaya. Jika kalian pernah ke kebun binatang Surabaya, pasti kalian pernah melihatnya ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah patung Tugu Mangga di Kota Indramayu. Kalian tahu bahwa Kota Indramayu merupakan kota penghasil buah mangga yang terbesar. Buahnya namanya mangga Indramayu. Untuk materi yang pertama, mengenal patung. Kalian bisa membaca mengenai patung tersebut baik di buku pelajaran, di majalah, atau di internet. Untuk kali ini kalian bisa membaca buku tema 1 halaman 28 dan 29. Kalian bisa simak di situ. Apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk realis atau nyata seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau benda di sekitar kita. Bentuk non-figuratif adalah bentuk abstrak atau tidak nyata seperti garis, lengkungan, bulat, kotak, dan lain-lain. Kalian bisa mempelajarinya ya. Semoga kalian bisa menyimak penjelasan berikut dengan baik. Nah, untuk berikutnya, anak-anak, materi kedua, alat dan bahan pembuatan patung. Apa saja bahan-bahannya? Bahan untuk membuat patung dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak itu apa? Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin,
sabun batang, dan plastisin. Kalau bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk. Contohnya batu, kayu marmer, dan besi. Yang pertama ini kalian bisa melihat patung bunga dari sabun batang. Dan berikutnya ada contoh lagi. Ini seperti yang kalian buat kemarin, yaitu patung bunga dari plastisin. Ini ada beberapa ya yang belum mengumpulkan ke sekolah. Ditunggu sama Bu Guru patung plastisinnya. Yang ketiga adalah patung buah-buahan dari kayu. Ini merupakan contoh dari bahan keras ya. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk membuat patung disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak adalah butsir, cetakan, dan meja putar. Sedangkan alat untuk membuat patung dari bahan keras adalah palu, pahat, dan amplas. Seharusnya ada gambarnya ya. Nanti akan Ibu kasih tahu gambar lah ini. Ada gambar pahat. Berikutnya ada gambar, kita tunggu ada gambar apa yang akan muncul. Di situ gambar pahat ini tidak bisa sendiri ya, harus didampingi dengan palu karena dipakai untuk memahat. Yang kedua gambar butsir. Kita bedakan ya, kalau pahat itu datar ujungnya, kalau butsir ini lancip. Kalau butsir ini dipakai untuk bahan yang lunak ya. Kemudian yang ketiga itu yang namanya meja putar. Nah, meja putar ini biasanya dipakai untuk membuat gerabah. Kalau pahat tadi dipakai untuk bahan keras. Ayo kita praktek. Membuat plastisin sendiri. Anak-anak kemarin kalian sudah membuat plastisin sendiri ya, sudah membuat tutorialnya dan sudah sampean kirim ke Bu Ma'rufah, dan hasilnya ada sebagian yang sangat bagus, ada yang bagus, dan ada yang sedang-sedang saja. Mungkin karena kita tidak bisa bertemu langsung, jadi Ibu tidak bisa memberikan contoh tutorial secara langsung, sehingga kalian membuatnya dengan berbagai macam metode sesuai dengan kreasi kalian. Membuat patung dengan tema tumbuhan. Setelah plastisin buatan kalian sudah jadi, lanjutkan dengan membuat satu bentuk patung figuratif dengan tema tumbuhan dari plastisin tersebut. Kalian bisa membuat patung pohon, bunga, atau buah-buahan. Ini yang sudah saya tugaskan kepada kalian kemarin, tetapi ini hanya ada beberapa yang mengumpulkan ke sekolah. Barangkali nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa mengumpulkan hasil membuat patung kalian dari plastisin ke sekolah. Ditunggu ya sama Bu Guru di sekolah. Materi ketiga adalah tentang teknik pembuatan patung. Apa saja teknik pembuatan patung? Yang pertama adalah teknik membutsir. Apa itu teknik membutsir? Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya apa saja? Alatnya adalah butsir atau pisau sudip. Bahan-bahannya biasanya dari tanah liat, plastisin, sabun batang, atau lilin. Itu seperti gambar di samping ya. Itu ada dari sabun batang yang dibutsir. Teknik pembuatan patung yang kedua adalah teknik memahat. Apa itu teknik memahat? Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan apa? Pahat dan palu. Bahannya bahan keras, yaitu kayu atau batu. Cara yang ketiga adalah teknik mencetak. Apa itu teknik mencetak?
Teknik mencetak itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis yaitu cetak tuang atau cor dan cetak tekan. Alatnya apa saja? Cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahannya dari semen, gips, atau emas cair. Kalian bisa lihat contohnya itu ada cetakannya ya untuk membuat patung. Yang keempat tekniknya adalah teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Biasanya dibuat kerangka terlebih dahulu, setelah membuat kerangka baru kemudian disusun. Alatnya apa saja? Gunting, pisau, dan meja putar. Bahannya apa? Bahannya dari kardus bisa, plastik, atau tanah liat. Kalian bisa lihat itu contohnya. Untuk materi keempat adalah praktek membuat patung. Membuat patung buah-buahan dari tanah liat. Yang pertama, buat rancangan patung buah-buahan. Yang kedua, siapkan tanah liat. Yang ketiga, bentuk tanah liat menjadi patung buah-buahan sesuai rancangan. Yang keempat, keringkan patung dengan cara diangin-anginkan. Yang kelima, setelah kering, cat patung buah-buahan dengan cat akrilik atau cat minyak. Selamat berkarya. Tetapi ini tidak usah ya, tidak usah kalian kerjakan. Cukup kalian tahu saja bagaimana cara membuat patung dari tanah liat. Karena kalian kemarin sudah praktek membuat patung dari dari plastisin. Yang tutorialnya sudah kalian kirim kepada ibu.